balik sorotan stadion, di balik teriakan jutaan fans, ada dunia lain yang jarang terlihat. Dunia mesin, kecepatan, dan kemewahan. Dunia yang hanya dimiliki segelintir manusia di bumi. Cristiano Ronaldo bukan sekadar legenda sepak bola. Ia adalah penguasa jalanan, kolektor mobil super yang garasinya menyerupai museum rahasia. Bugatti, Lamborghini, Ferrari, masing-masing bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol kekuasaan. Namun pertanyaannya, mengapa seorang atlet yang sudah memiliki segalanya masih memburu mesin-mesin bernilai ratusan miliar? Apakah ini sekedar hobi atau ada makna tersembunyi di balik deru knalpot? Dalam video ini, kita akan membuka pintu garasi Ronaldo, menyelami rahasia di balik fakta, dan mengungkap mitos modern tentang kecepatan, status, dan obsesi seorang manusia yang ingin abadi. Tahun 2003, seorang pemuda kurus dari Madeira menandatangani kontrak dengan Manchester United. Gaji pertamanya cukup untuk hidup nyaman. Tapi bagi Cristiano Ronaldo, nyaman bukanlah kata yang menarik. Saat rekan setimnya membeli rumah sederhana atau sekadar menabung, Ronaldo melirik sesuatu yang lebih. Mesin super dengan harga miliaran. Bugatti Veyron menjadi salah satu trofi awalnya. Sebuah keputusan yang menandai lahirnya obsesi. Dari Inggris ke Spanyol, dari Manchester ke Madrid, setiap kontrak baru, setiap bonus gol, seolah diterjemahkan menjadi satu hal, mobil baru. Lamborghini Aventador, Ferrari 599 GTO, McLaren Senna. Garasi Ronaldo tumbuh seiring karirnya, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Ironisnya, bagi sebagian orang, mobil adalah alat transportasi. Bagi Ronaldo, mobil adalah pernyataan. Pernyataan bahwa ia bukan sekedar pemain bola, melainkan ikon global yang mengendarai statusnya di atas roda. Dan disinilah investigasi kita dimulai. Apakah koleksi ini sekadar pelampiasan ego atau strategi branding yang dirancang dengan dingin? Karena di balik setiap deru mesin, ada cerita. Cerita tentang seorang anak miskin yang kini mengendarai mimpi dengan harga selangit. Bugatti, nama yang hanya bisa diucapkan dengan nada hormat. Bagi Ronaldo, Bugatti bukan sekedar mobil. Ia adalah mahkota, simbol status, dan bukti bahwa ia berada di puncak piramida finansial dunia. Veyron, Chiron, 110, masing-masing bukan sekedar mesin. Veyron adalah awal, Chiron adalah evolusi, dan 110 adalah mitos. Hanya ada 10 unit di dunia, dan salah satunya bersemayam di garasi Ronaldo. Harganya setara dengan 1000 rumah sederhana di kampung halamannya, Madeira. Investigasi kita menemukan pola. Setiap Bugatti yang masuk ke koleksi Ronaldo adalah pernyataan. Pernyataan bahwa ia bukan hanya pemain bola, melainkan penguasa eksklusivitas. Di lapangan, ia berlari 90 menit. Di jalanan, Bugatti berlari 400 km per jam. Dua dunia, satu obsesi, kecepatan yang tak bisa ditandingi. Ironisnya, bagi orang biasa, mobil adalah alat transportasi. Bagi Ronaldo, Bugatti adalah trofi. Trofi yang berderu di jalanan, bukan di lemari kaca. Trofi yang menegaskan, aku berbeda.
Aku tak tersentuh. Dan di balik kilau bodi Bugatti, ada pertanyaan investigatif yang lebih dalam. Apakah Ronaldo membeli mobil ini untuk dirinya atau untuk dunia? Karena setiap Bugatti yang ia miliki bukan hanya milik Ronaldo. Mereka adalah bagian dari mitos yang ia bangun. Mitos tentang keabadian. Jika Bugatti adalah mahkota, maka Lamborghini, Ferrari, dan McLaren adalah pedang. Senjata yang dipilih Ronaldo untuk menaklukkan jalanan dengan cara yang sama, ia menaklukkan stadion. Lamborghini Aventador LP704, mesin V12 yang meraung seperti singa lapar. Bagi Ronaldo, suara knalpot bukan sekadar bunyi, melainkan simfoni kekuasaan. Seolah ia ingin menyaingi sorak ribuan penonton dengan deru mesin yang mengguncang malam. Ferrari 599 GTO, mobil yang lahir dari DNA balap. Investigasi kita menemukan bahwa Ferrari ini bukan sekedar koleksi, melainkan simbol ambisi. Ambisi seorang pria yang tak pernah puas dengan kemenangan di lapangan, dan kini mencari kemenangan di jalanan. Dan McLaren Senna, edisi terbatas, dirancang untuk kecepatan ekstrim. Nama Senna sendiri adalah mitos, legenda Formula 1. Ronaldo memilikinya, seakan ingin menyerap aura keabadian sang pembalap ke dalam dirinya. Ironis, bukan? Seorang pesepak bola yang mengoleksi mobil balap demi membuktikan bahwa ia juga gladiator di arena lain. Obsesi kecepatan ini bukan kebetulan. Ia adalah cermin dari karakter Ronaldo. Tak pernah berhenti, tak pernah puas, selalu ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Mobil-mobil ini bukan sekedar kendaraan. Mereka adalah perpanjangan dari ego, adrenalin, dan mitos yang ia bangun. Di balik gemuruh mesin Bugatti dan raungan Lamborghini, ada sisi lain dari Ronaldo, sisi yang memilih keheningan. Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, mobil-mobil yang tidak berteriak dengan kecepatan, melainkan berbisik dengan kemewahan. Rolls-Royce Phantom, simbol aristokrasi modern. Interiornya bukan sekedar kursi, melainkan singgasana. Di dalamnya, Ronaldo bukan lagi gladiator lapangan, melainkan bangsawan yang melaju dalam keheningan miliaran rupiah. Bentley Continental GT, perpaduan antara sport dan elegansi. Investigasi kita menemukan bahwa mobil ini adalah wajah lain dari Ronaldo, seorang pria yang ingin menampilkan kekuatan, tapi juga keanggunan. Seolah berkata, aku bisa berlari cepat, tapi aku juga bisa duduk tenang, menikmati dunia dari balik kaca gelap. Ironisnya, bagi orang biasa, keheningan adalah gratis. Tapi bagi Ronaldo, keheningan harus dibeli. Dengan harga setara puluhan tahun gaji pekerja biasa. Inilah paradoks kemewahan. Semakin tenang, semakin mahal. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Cristiano Ronaldo membutuhkan semua ini? Lebih dari 20 mobil super mewah, masing-masing bernilai miliaran rupiah. Apakah ini sekedar pelampiasan ego? Atau ada strategi tersembunyi di baliknya? Investigasi kita menemukan
bahwa mobil-mobil ini bukan hanya hobi. Mereka adalah investasi, simbol kekuasaan, dan alat branding. Setiap Bugatti, setiap Lamborghini, setiap Rolls-Royce adalah bagian dari narasi yang Ronaldo bangun, narasi tentang keabadian. Ironisnya, bagi orang biasa, mobil adalah kebutuhan. Bagi Ronaldo, mobil adalah mitos. Mitos bahwa ia tak hanya hidup di lapangan, tapi juga di jalanan. Bahwa ia tak hanya legenda sepak bola, tapi juga ikon global yang mengendarai statusnya. Dan disinilah rahasia di balik fakta terungkap. Mobil-mobil itu bukan sekadar milik Ronaldo. Mereka adalah cermin. Cermin dari obsesi manusia terhadap kecepatan, kemewahan, dan kekuasaan. Obsesi yang menjadikan Ronaldo bukan sekadar atlet, melainkan mitos modern. Cristiano Ronaldo, legenda yang tak hanya berlari di lapangan, tapi juga di jalanan. Koleksi mobilnya bukan sekedar harta, melainkan simbol. Simbol bahwa dalam dunia modern, kecepatan dan kemewahan adalah bahasa kekuasaan. Rahasia di balik fakta. Mobil-mobil ini bukan hanya milik Ronaldo. Mereka adalah bagian dari mitos yang ia bangun. Mitos tentang keabadian, tentang obsesi manusia yang tak pernah puas. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah mobil-mobil ini sekadar trofi atau cermin dari ambisi yang tak terbatas? Jawabannya ada di balik pintu garasi yang tak pernah benar-benar terbuka. Inilah rahasia di balik fakta. Jika kamu ingin terus menyelami mitos, ironi, dan obsesi yang tersembunyi di balik dunia modern, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Karena setiap fakta punya rahasia, dan setiap rahasia menunggu untuk diungkap.